Seorang perempuan nekat mencuri sejumlah busana adat Bali di sebuah toko pakaian adat di Kabupaten Gianyar, Bali. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas viral di media sosial dan membuat pemilik toko mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang viral di media sosial. Dalam rekaman itu, seorang perempuan terpantau berpura-pura berbelanja dan mencoba sejumlah pakaian di salah satu toko busana adat Bali di wilayah Belah Batu, Gianyar, Bali. Pelaku tidak menyadari jika aksinya menyembunyikan beberapa busana adat Bali terekam kamera pengawas. Setelah mencuri sejumlah busana adat, perempuan itu bergegas keluar tanpa melakukan pembayaran. Aksi tersebut tidak diketahui pegawai yang sedang beraktivitas di dalam toko. Akibat kejadian tersebut, pemilik toko mengalami kerugian mencapai Rp3.200.000. Setelah rekaman CCTV viral di media sosial, petugas unit reskrim Polsek Belah Batu bersama Polres Gianyar melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Terduga pelaku berhasil diamankan di wilayah Tuban, Kabupaten Badung, Bali. Dengan adanya berita viral ya terkait pencurian busana adat Bali di salah satu toko yang ada di wilayah Belah Batu, Polsek Belah Batu dalam hal ini Polres Gianyar bersama Polsek Belah Batu merespon cepat dengan melaksanakan proses olah TKP dan penyelidikan. Polres Gianyar bersama Polsek Belah Batu berhasil mengamankan terduga pelaku yang berinisial RATE di wilayah Badung, yaitu di Tuban, Badung ya. Dan saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Polsek Belah Batu. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga hasil kejahatan. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Belah Batu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dan terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Laporan Tim Liputan Gianyar, Bali, Garuda TV. Dua warga negara asing asal Rusia berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan setelah terjebak air laut pasang di pantai Padang-Padang, Kecamatan Kuta Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan menegangkan karena petugas harus menyusuri tebing yang curam dan tajam di tengah kegelapan malam. Dua warga negara asing asal Rusia yang sedang berlibur di pantai Padang-Padang hanya bisa pasrah saat air laut tiba-tiba pasang dan menutup akses mereka kembali ke tepi pantai. Situasi kian mencekam karena semakin malam air laut bertambah tinggi. Kedua korban yang masih berusia 20 tahunan ini terjebak di bawah kaki tebing tanpa adanya jalur untuk menyelamatkan diri. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar yang menerima laporan langsung menerjunkan tim gabungan ke lokasi kejadian. Meski posisi korban berhasil diketahui, proses evakuasi sempat terkendala medan yang sangat ekstrim. Selain kondisi gelap gulita, kedua WNA tersebut berada di balik tebing yang curam dan tajam. Tim SAR gabungan akhirnya memutuskan menggunakan teknik evakuasi di ketinggian. Satu persatu personel diturunkan menggunakan tali untuk menarik kedua korban ke atas tebing. Beberapa jam lawan medan berbahaya, kedua korban akhirnya berhasil dievakuasi dini hari dalam kondisi selamat tanpa luka serius. Kami dari tim SAR gabungan melaporkan kondisi membahayakan manusia, 2 orang WNA berkebangsaan Rusia. Dari laporan yang kami terima, pukul 21.20 WITA, Sabtu 30 Mei 2026, segera kami tindak lanjuti. Berdasarkan pertimbangan di lapangan, mempertimbangkan keselamatan tim dan keselamatan korban,
sekitar pukul 2 dini hari. Korban berhasil kita evakuasi dalam keadaan selamat. Adapun kendala kita di lapangan, yang pertama adalah visibility, kedua vegetasi di lapangan. Operasi penyelamatan ini melibatkan sedikitnya 12 personel gabungan mulai dari tim rescue, Pol Airut, Balawista, serta dibantu rekan korban dan masyarakat setempat. Laporan Tim Liputan Badung Bali, Garuda TV. Tujuh warga di Banjarkawan, Kelurahan Kawan, Bangli, Bali menjadi korban gigitan anjing. Berdasarkan hasil uji lab, anjing yang menggigit dinyatakan positif rabies. Kini ketujuh korban yang masih satu keluarga tersebut mendapat penanganan medis di Puskesmas Susut, Bangli. Anjing yang menggigit warga di Banjarkawan, Kelurahan Kawan, Bangli, Bali sesungguhnya bukanlah anjing liar. Anjing tersebut diduga keluar rumah dan kontak dengan anjing terjangkit rabies. Naasnya, ketujuh korban adalah pemilik anjing itu sendiri. Kepastian anjing tersebut positif rabies mengacu dari hasil pemeriksaan lab. Lurah Kawan Bangli Inengah Budiarse menjelaskan pasca kejadian, pihaknya melakukan penelusuran kemungkinan adanya anjing liar yang sempat kontak dengan anjing terjangkit rabies. Dampak dari virus rabies ini sangat berbahaya, maka kami sangat mewanti-wanti kepada warga yang mempunyai atau memelihara anjing biar benar-benar terjaga kesehatan dan tidak liar. Mencari solusi yang terbaik untuk dalam hal ini adalah memang kita harus mengadakan koordinasi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Bukan hanya di lingkungan Kawan saja, dari 11 lingkungan yang ada di Kelurahan Kawan mungkin itu akan juga kami tanyakan, mudah-mudahan tidak ada lagi yang positif selain memang di sini. Merebaknya kembali kasus rabies membuat masyarakat diingatkan agar memelihara hewan peliharaan dengan baik, rutin melakukan vaksin, dan tidak melepas liarkannya. Dengan kesadaran bersama, diharapkan kasus rabies di Bali dapat terus diminimalisir. Laporan Tim Liputan Bangli Bali, Garuda TV. Di bawah leher satu tangannya. Iya. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada.
Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Gemuruh ombak besar yang menerjang pantai Mongalan, Kusambe, Kabupaten Klungkung, Bali menjadi mimpi buruk bagi warga sekitar pesisir. Belasan rumah warga yang berprofesi sebagai nelayan telah hancur, sementara sebagian rumah lainnya ditinggalkan penghuninya. Inilah kondisi abrasi di pantai Mongalan, Kusambe, Kabupaten Klungkung, Bali. Sejumlah pohon perindang berukuran sedang hingga besar roboh. Selain itu, belasan rumah warga juga hancur diterjang ombak setinggi 3 meter. Mayoritas warga memilih meninggalkan tempat tinggalnya lantaran warga mengkhawatirkan keselamatan nyawa. Sementara sebagian kecil terpaksa memilih bertahan. Tak hanya itu, bangunan besar menyerupai villa juga sudah ditinggalkan pemiliknya. Warga yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan berharap pemerintah segera turun tangan dengan membuat tanggul penahan ombak. Warga mengaku was-was lantaran diliputi rasa takut dan khawatir insiden terjangan ombak tinggi terulang kembali. Itu keras sekali airnya, sampai bangunan ini semuanya roboh, ada pohon-pohon semuanya tumbang gini gitu ya. Langsung saat itu juga tuh Pak ya, kejadiannya? Tanggal 18 juga pohon-pohonnya semuanya tumbang di rumah. Di rumah saya nggak berani keluar waktu itu tanggal 18 pagi karena lautnya naik itu sampai ke sini. Sama sini itu kalau di rumahnya itu masuk sampai ke sana. Kalau di sini? Ya, kalau di sini sampai ke sini. Langsung lari. Terus airnya sampai mana itu Pak? Cuma dalam ke sumur. Bapak waktu itu di rumah? Sini. Iya. Ombaknya tinggi tuh Pak? Dua berapa? 3 meteran. 3 meter. Abrasi parah di sepanjang pesisir pantai di Pantai Mongalan berlangsung sejak Desember silam. Saat itu, terjangan ombak tinggi menghancurkan rumah penduduk serta menenggelamkan barang berharga milik warga. Laporan Tim Liputan Klungkung, Bali, Garuda TV. Jalur yang menghubungkan dua desa, Desa Getakan dan Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Bali, rusak parah akibat hujan lebat. Para pengendara roda 4 dan roda 2 diminta waspada. Pasalnya jalan yang jebol tersebut memakan setengah badan jalan. Inilah kondisi jalur penghubung dua desa, Getakan, Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung yang ambrol akibat hujan lebat beberapa waktu lalu. Kondisi ini membuat jalur vital penghubung dua desa terancam putus. Kondisi jalan yang rusak sudah mencapai panjang sekitar 15 meter lebih dengan ketinggian sekitar 20 meter sehingga membahayakan pengguna jalan. Sejumlah warga dan pecalang desa meminta para pengendara roda 4 dan roda 2 yang melewati jalur vital untuk waspada, terutama waktu hujan turun. Kondisi keamanan jalan diperparah dengan tidak adanya lampu jalan, membuat pengendara harus lebih berhati-hati. Longsornya kan 2 hari yang lalu, karena jalan menuju ke provinsi, ke kabupaten, otomatis harus segera diperbaiki karena ini daerah mobil padat. Gimana caranya bagi aparat yang berwenang ini? Bagi masyarakat kan harus lebih jauh ya, lewat sini kan lebih dekat dari nyari jalan alternatif lain gitu. Ya semoga cepat diperbaiki lah, depannya biar bisa lewat sini mobil. Warga kedua desa berharap jalan dapat segera diperbaiki oleh dinas terkait.
Jalan ini merupakan jalur penghubung yang vital bagi warga karena dapat mempersingkat waktu tempuh. Jalan ini juga membantu anak-anak sekolah tanpa harus memutar jalan melalui jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh. Laporan Tim Liputan Klungkung Bali, Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat, dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Tengah ketidakpastian kondisi geopolitik global dan tekanan inflasi dunia, Indonesia berupaya membuktikan diri tetap menjadi destinasi utama sekaligus mitra bisnis pariwisata yang kredibel. Kementerian Pariwisata pun telah menyiapkan 5 strategi khusus guna menyelamatkan target devisa negara. Gejolak geopolitik membuat kompetisi pasar pariwisata dunia kini ketat. Meski demikian, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menegaskan sektor pariwisata Bali dan Indonesia tetap stabil dan tangguh. Kementerian Pariwisata menjadikan momentum Bali Beyond Travel Fair atau BBTF ke-12 yang berlangsung di kawasan Nusa Dua Badung sebagai instrumen strategis untuk memastikan Indonesia tetap aman dan diminati. 5 strategi khusus telah disiapkan mulai dari diversifikasi pasar ke kawasan stabil, penguatan wisatawan Nusantara, fokus pada wisatawan berkualitas atau high spending turis, jaminan keselamatan hingga promosi tematik ke negara non-konflik. Orang Timur Tengah ini berdampak pada banyak sekali negara di seluruh dunia ya, bukan hanya Indonesia. Tentu harga tiket pesawat juga meningkat di seluruh dunia. Dan kami juga melihat adanya cancellation dari beberapa flights dari Timur Tengah juga berdampak.
Nah, tentunya ini kami harus bekerja keras. Oleh karena itu BBTF adalah event yang sangat penting untuk memasarkan Indonesia dan meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Nah, kita membuat strategi untuk pivot ya, dari tadinya kita mengharapkan dari Eropa dan Timur Tengah, tentunya karena ada dampak penutupan penerbangan dan juga meningkatnya biaya, tentu kami pivot ke daerah terdekat seperti Asia Tenggara, Asia Timur, Oseania gitu ya, dan India, dan kita gencarkan promosinya sehingga kita juga menikmati kebanyakan pertumbuhan dari wisatawan ini selama bulan-bulan terakhir ini mereka meningkat tajam. Strategi tersebut tercermin dari tingginya kepercayaan pasar internasional pada BBTF 2026. Event ini berhasil menghadirkan lebih dari 407 buyer dari 44 negara. Mereka dijadwalkan bertemu dengan 286 seller dari 13 provinsi di Indonesia sebagai jawaban atas tantangan dinamika pasar global. Di tengah perubahan pola perjalanan dunia, BBTF hadir bukan lagi sekedar tempat transaksi, melainkan ruang kemitraan jangka panjang yang kompetitif dan bernilai ekonomi tinggi. BBTF 2026 ini kami bisa mengundang sebanyak 407 tour operator dari 44 negara, di mana capaian ini sangat luar biasa. Belum ada event promosi level internasional di Indonesia yang bisa menghadirkan tour operator asing lebih dari 200 TO. Guna memperluas dampak ekonomi dari event ini, konsep multi-destinasi turut diusung dengan menggandeng DKI Jakarta sebagai co-host. Para buyer nantinya akan diarahkan melalui program post-tour ke berbagai daerah mulai dari Lombok, Kepulauan Seribu hingga wisata desa di Bali. Langkah ini menjadi bukti nyata di tengah tekanan global, masa depan pariwisata Indonesia kini berfokus pada kualitas, kepercayaan, dan dampak ekonomi yang merata. Laporan Tim Liputan Badung Bali, Garuda TV.